Teman-teman, di era serba digital, hampir semua kebutuhan bisa diakses lewat aplikasi. Mau pesan makanan, bisa lewat aplikasi. Mau transportasi, bisa. Bahkan mau belanja baju pun juga bisa. Tapi gimana dengan jasa jahit? Nah, Jahitin hadir sebagai bisnis plan yang mengubah layanan jahit konvensional menjadi layanan digital yang lebih efisien, fleksibel, dan relevan dan kebutuhan masyarakat. Di slide ini ada bisnis model kanvas Jahitin secara lengkap. Pertama, target market. Target market kita tuh mahasiswa dan warga kampus sekitar yang butuh jasa jahit praktis. Kenapa milih kita? Karena semua lewat aplikasi, ada tracking real time, gratis antar jemput untuk jarak di bawah 2 km, dan loyalitas 3 kali jahit mendapatkan tote bag gratis. Lalu customer aksesnya tuh lewat sosmed dan aplikasi. Lalu gimana caranya kita jaga relationship? Yaitu dengan customer service yang responsif dan notifikasi langsung melalui aplikasinya. Lalu revenue-nya itu dari jasa jahit, layanan custom, iklan di aplikasi, sama biaya antar jemput yang jauh. Operasional kita fokus ke develop aplikasi, jaga kualitas dan layanan pelanggan yang oke. Lalu yang kita butuhkan aplikasi sebagai platform utama, peralatan, sistem bayar yang aman, dan jaringan penjahit yang kuat. Partner kita adalah penjahit lokal, supplier material, payment gateway, dan tim IT. Cost-nya ada di development, operasional harian, kemitraan, gaji tim, dan program loyalitas. Nah, model bisnis ini tuh sustainable dan siap scale. Slide ini adalah contoh hasil temuan di lapangan. Di sini di gambar pertama dapat kita lihat kalau toko penjahitnya itu sedang buka, tapi ternyata pada saat kita datang penjahitnya tidak menerima pesanan. Nah, yang kedua itu adalah pelanggan ingin datang ke tempat penjahit, tetapi ternyata tempat jahitnya sudah tutup dan tidak ada informasi apa. Nah, di slide ini kita akan coba masuk ke kepala pelanggan kita. Bayangin ya, mahasiswa yang butuh jahit baju atau permak celana. Apa sih yang mereka dengar dari teman-temannya? Jahitannya lama banget, takut gak sesuai ekspektasi, atau yang paling sering, mending beli baru aja deh daripada ribet. Terus mereka mikir apa? Ya pengen hasil yang cepet, pasti badan dan sesuai ekspektasi dong. Cuma masalahnya mereka khawatir kualitasnya jelek atau malah kena tipu. Jadi mereka ngapain? Ya udah cari-cari penjahit lewat Google Maps atau tanya-tanya ke teman, atau kalau udah malas banget ya udah beli baru aja. Nah, ini pain points-nya. Prosesnya nggak praktis, nggak ada sistem tracking, jadi nggak tahu progresnya gimana, takut hasil mengecewakan, dan harus antar jemput sendiri. Ribet banget kan? Makanya mereka butuh apa? Sistem yang gampang. Ada antar jemput, bisa tracking progress kapan aja, bayar digital, dan yang paling penting komunikasi yang jelas sama penjahit. Dan Jahitin solve semua masalah itu. Simple. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggan, penjahit lokal, dan supplier bahan jahit, diketahui bahwa layanan konvensional masih dianggap kurang praktis dan tidak transparan. Pelanggan menginginkan proses yang mudah, cepat, serta adanya kepastian waktu dan hasil jahitan tanpa harus bolak-balik ke tempat penjahit. Nah, secara keseluruhan dibutuhkan platform yang mampu menghubungkan seluruh pihak secara efisien, transparan, dan saling menguntungkan. Nah, di slide ini kita akan ngebahas soal analisis SWOT. Nah, kekuatan kita apa sih? Yang pertama, sistem kita simple banget. Buka aplikasi, pesan, selesai, semua transparan. Ada tracking real time. Jadi pelanggan tenang. Kita juga ngasih gratis antar jemput untuk ngebangun loyalitas. Dan yang paling penting, bisnis ini anti resesi. Orang pasti butuh jahit, mau ekonomi bagus ataupun jelek. Kelemahannya kita ada di bagian teknologi yang masih belum sempurna, masih ada fitur-fitur yang harus dikembangkan, dan juga kita tergantung sama penjahit. Ini risiko yang harus dikelola. Ada juga kendala infrastruktur, biaya maintenance, potensi aplikasi ngebug, dan research terbatas. Lalu ada keamanan data. Nah, peluangnya timingnya tuh pas banget karena orang sekarang maunya serba praktis, cepat, dan kita juga bisa berkolaborasi sama brand-brand fashion dan lain-lain. Lalu gerakan sustainable fashion memperbaiki lebih baik daripada dibuang. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi AI dan iklan untuk revenue tambahan. Kita nggak cuma bikin aplikasi, kita bangun brand yang bisa dipercaya. Dan untuk ancamannya pasti ada. Pelanggan tradisional tuh yang susah switch. Kemudian ada kompetitor baru bisa muncul kapan saja. Lalu ada tren fashion yang berubah cepat. Risiko pelanggan kecewa, gangguan operasional, biaya naik, atau oknum-oknum yang nakal. Tapi intinya semua ancaman bisa dihandle asal kita punya strategi yang tepat dan eksekusi yang solid. Jahitin punya fondasi yang kuat, peluang besar, dan rencana yang Oke, di sini ada rancangan biaya atau rancangan biaya kasaran dari proses bisnis jahitan. Yang pertama ada kategori biaya, rincian, dan juga estimasi biaya.
Ada biaya pengembangan aplikasi, untuk rinciannya itu seperti developer atau fitur awal dengan estimasi biaya 7 juta. Lalu ada biaya pemeliharaan aplikasi, untuk rinciannya seperti hosting, server, atau domain dengan estimasi biaya 1 juta per tahun atau 84.000 per bulan. Lalu ada juga biaya operasional seperti transport, BBM, listrik, ataupun internet dengan estimasi biaya 1 juta per bulan. Lalu ada biaya kemitraan untuk rinciannya seperti Gojek, GoSend lokal, atau supplier dengan estimasi biaya 300.000 per bulan. Lalu ada biaya SDM seperti untuk admin atau penjahit dengan estimasi biaya 2.500.000. Lalu ada biaya free tote bag untuk rinciannya itu untuk seperti program loyalitas untuk pelanggan dengan estimasi biaya yang kita tetapkan yaitu 150 per bulan. Lalu yang terakhir ada cadangan dan buat investasi untuk rinciannya itu seperti pengembangan fitur dan dana darurat yang akan kita siapkan untuk bisnis kita dengan estimasi biaya 1 juta. Selanjutnya di sini ada juga rancangan biaya kasaran untuk total biaya awal dan total biaya bulanan. Untuk total biaya awal, komponennya ada pengembangan aplikasi dengan total 7 juta, lalu peralatan jahit 2.500.000, cadangan dan investasi 1 juta. Jadi total biaya dari keseluruhan yaitu 10.500.000. Lalu ada biaya total biaya bulanan. Untuk komponennya yaitu operasional yaitu sebanyak 1 juta, kemitraan 300.000, lalu untuk SDM 2 juta, free tote bag 150, lalu untuk maintenance aplikasi per bulan yaitu 84.000. Jadi total biaya bulanan yaitu 3.534.000. Selanjutnya problem statement dari Jahitin. Jadi layanan jahit konvensional belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern karena waktu antar ambil yang tidak fleksibel dan sulitnya menemukan penjahit yang terpercaya. Akibatnya itu pelanggan merasa tidak praktis, lalu minat terhadap jasa jahit menurun, dan penjahit tradisional tertinggal di dalam era digitalisasi. Rencana kerja kami dimulai pada bulan pertama dan kedua dengan fokus pada pemantapan konsep, model bisnis, dan strategi harga. Pengembangan aplikasi dilakukan secara intensif dari bulan kedua hingga keempat, dibarengi dengan uji coba internal untuk memastikan kualitas sebelum tahap soft launch dan pemasaran digital dimulai pada bulan keempat. Memasuki bulan kelima hingga akhir tahun, kami berkomitmen melakukan evaluasi berkelanjutan serta pengembangan fitur lanjutan berdasarkan kebutuhan pengguna. Sebagai penutup, pada tahun kedua, fokus utama kami adalah melakukan ekspansi luas dan membangun kolaborasi strategis untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang. Berikut ini adalah prototipe tampilan aplikasi Jahitin. Yang pertama ada bagian pada user bisa login dengan memasukkan user dan password, lalu ada bagian beranda atau home-nya. Ada 4 layanan utama yaitu jahit baru, jahit acara, jahit permak, dan jahit custom. Ada pula fitur customer service untuk memudahkan user bertanya secara real time dan notifikasi juga secara real time. Ada pula fitur poin dan juga fitur pencarian. Pada Jahitin ada notifikasi secara real time. Lalu pada bagian referensiku terdapat berbagai referensi meliputi referensi kain, referensi penjahit, referensi tentang panduan ukuran, referensi tentang model jahit, juga tips untuk menjahit dan merawat pakaian, dan juga pertanyaan umum seputar jahitin. Lalu pada bagian pesanan terdapat informasi pesanan dan juga informasi tentang bagaimana pesanan itu dikirim dan juga tentang harganya dan juga tentang siapa penjahitnya, dan juga ada bagian chat langsung dengan penjahit. Pada bagian aktivitasku ini menyajikan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh user agar tercatat riwayatnya, dan juga bagian akun ini berupa informasi pribadi user, dan juga ini adalah yang ketiga adalah tampilan jika sudah selesai berhasil melakukan proses jahitin. Selanjutnya di bagian flowchart. Nah, flowchart ini menunjukkan alur kerja aplikasi Jahitin. Proses ini dimulai saat pengguna membuka aplikasi, lalu melakukan login atau registrasi. Setelah berhasil masuk, pengguna akan berada di halaman home untuk memilih layanan jahit
dan penjahit yang diinginkan. Selanjutnya, pengguna membuat pesanan dengan mengisi detail jahitan. Pesanan tersebut kemudian dikirim ke penjahit untuk dikonfirmasi. Jika pesanan ditolak, pengguna dapat kembali memilih penjahit lain. Jika diterima, proses jahitan akan berjalan. Selama proses berlangsung, pengguna dapat memantau progres jahitan melalui fitur tracking. Setelah jahitan selesai, pengguna melakukan pengambilan atau menerima pengiriman hasil jahitan lalu memberikan ulasan dan penilaian. Di sisi sistem, terdapat proses pendukung seperti pengelolaan data, layanan bantuan, dan pemeliharaan aplikasi untuk memastikan jahitin berjalan dengan baik dan aman.